Halo semua, jadi di video kali ini gue bakal ngebahas suatu aplikasi yang bakal gue bikin dari nol dan menggunakan workflow gue seperti biasa dan pastinya full pakai AI, minim coding, dan gue bakal step by step nunjukin kalian gimana cara bikinnya. Dan aplikasi yang bakal gue bikin pada hari ini yaitu adalah AI Customer Service, di mana kita cukup nanti upload yaitu contohnya manual dari produk-produk kita atau mungkin kalian punya toko, itu ada detail-detail mengenai toko kalian dalam bentuk PDF, tinggal di-upload di aplikasi ini nanti langsung bisa diakses sama user-user dan bisa ngechat langsung mengenai toko-toko kalian dan juga nanti sekaligus melayani customer tersebut. Gue langsung mau demoin aja nih ya contoh aplikasinya karena ini menurut gue keren banget. Jadi kita cukup upload aja nih ya, upload. Contoh ini gue ada manual toko gue yaitu ya sebenarnya gue gak punya toko sih, cuma ini contoh aja ya gue generate dari ChatGPT. Nah ini lihat nih ada visi misi, terus ada profil singkat, alamat gue, terus produk-produk gue yang gue jual dan juga harganya. Dan di sini juga ada semacam proses pemesanan dan juga gimana kalau misalnya mau ngirim barangnya dan juga kalau mau ngebalikin barangnya. Nah, gitu ya. Ini contohnya kalau mungkin kalian punya WL Shop, ini cocok banget sih. Jadi tinggal kalian upload aja nih chatnya. Kalian tinggal upload aja nih dokumennya. Terus nanti dia bakal ngebuat indeksnya, terus bikin embedding dan rag yang bakal gue bahas. Jadi tadi dokumen yang gue upload, yaitu manual toko gue, itu udah berhasil diproses dan dihasilkan embedding segala macem. Sekarang gue mau contohin ya seberapa powerful ini aplikasi. Gue tinggal nanya aja nih. Nah, nanti gue tinggal chat aja nih, gue kirim. Nah, gue nanya gimana proses pengembalian barang, dia langsung bener-bener ngejelasin secara detail ya, berdasarkan apa yang tadi udah gue upload, yaitu di manual toko gue. Dia langsung ngejelasin nih gimana cara ngembalin barangnya, terus apa aja syarat-syaratnya. Ini tuh semua ada referensinya ya, bisa lihat di bawah sini. Itu ada nih ada source-nya dan itu benar-benar persis ya apa aja kayak misalnya ini ada salah kirim segala macam. Ini bisa detail dijelasin apa aja. Dan kalau kalian kepo gimana cara bikin ini dan juga gimana cara kalian bisa bikin versi kalian sendiri, nonton aja sampai akhir ya, nanti gue benar-benar full jelasin. Ya, dan ini udah terhubung juga sama AI system, jadi sekaligus dia ngejelasin apa yang gue maksud dari pertanyaan gue berdasarkan referensinya. Dia juga punya input-inputannya sendiri tergantung dari sistem prompt yang kalian kasih ke AI assistant-nya. Jadi sebelum itu gue bakal jelasin sedikit sih gimana cara kerjanya aplikasi tadi. Kalau kalian nggak tahu, ini tuh dia pakai namanya RAG. RAG itu adalah semacam, ya bisa bilang metode untuk searching ya, atau Retrieval Augmented Generation. Secara simpelnya ini gue udah bikin rekasannya sih di ChatGPT. Kalau kalian bisa lihat aja. Jadi perbedaannya dengan search biasa atau search dengan keyword biasa, itu kalau misalnya kita searching pakai RAG, dia itu bisa paham konteks dari pertanyaan kita atau apapun itu query yang kita kasih. Contohnya kayak tadi tuh gue benar-benar jelas nanya soal gimana cara pengembalian ya atau syarat pengembalian itu gimana. Nah itu dia nggak hanya searching syarat pengembalian tersendiri, tapi dia juga benar-benar searching satu konteks kalian gitu, yaitu berarti pertanyaan itu soal gimana proses pengembalian ya, nggak hanya syaratnya doang gitu. Nah ini bisa dilihat ya perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita pakai keyword, nah kemungkinan besar dia hanya nge-searching syarat atau syarat pengembalian atau pengembalian doang, dan itu pastinya bakal banyak banget ya resultnya, dan itu nggak semuanya pasti akan cocok dengan apa yang gue tanya. Nah ini juga ada perbandingannya. Bedanya itu kalau RAG dia itu diproses dulu sama AI, jadi ada model khusus namanya embedding model, di mana dia ngubah query kita ataupun dokumen kita itu mengubah jadi namanya itu vektor, atau ya kalau kalian nggak tahu itu kalau vektor itu semacam array, di mana array tersebut itu isinya tuh banyak angka-angka ya. Nah ini ada penjelasannya lebih simpelnya sih. Ini bisa dilihat ya. Jadi kalau misalnya mencari dari berdasarkan relevansi, tentunya RAG pasti jauh lebih akurat ya, karena dia memahami konteks seluruh kalimat ataupun seluruh paragraf yang kita kasih. Secara ringkas, RAG ini tuh bisa dibilang itu menghasilkan search itu udah kayak Google Search atau semacamnya ya, dimana dia tuh kalian nanya itu bisa paham apa yang kalian maksud dan juga memberikan resultnya atau hasil dari beberapa chunk atau beberapa bagian dari dokumen kalian itu yang paling relevan. Terus gimana sih proses rag? Nah, sebenarnya tuh proses rag itu cukup ribet ya, cukup kompleks kalau kalian buat sendiri. Ini contoh yang gue sering bikin ya, itu pertama kalian harus upload dulu nih PDF kalian. Nanti dari PDF itu bakal diproses di mana mungkin PDF terdiri dari 50 halaman, contohnya itu akan diproses dan ada proses namanya chunking, di mana dia akan ngebagi setiap halaman menjadi beberapa paragraf. Kemungkinan besar ya satu page misalnya ya, contoh bisa dibagi jadi 10 paragraf. Nah, nanti bakal disimpan masing-masing, tapi sebelum disimpan itu bakal diproses oleh model LLM, yaitu yang khusus untuk embedding. Contohnya itu biasa pakai OpenAI Ada ya, kalau gua contohin biasanya.
Itu dia ngeproses, jadi dia ngekonversi suatu teks atau kumpulan teks itu menjadi suatu kumpulan vektor ya, di mana itu angka-angka. Dan nanti kita simpen di namanya itu vector store, di mana kalau misalnya gue biasanya pakai PG Vector, yaitu yang built-in dari Postgres. Kalian bisa tinggal install extensionnya pakai PG Vector. Dan juga gue pakai Warem untuk bisa melakukan search-nya ya. Dan terakhir itu filenya yang di awal tadi PDF, itu biasanya gue simpen di Minio atau di object storage kalian mungkin bisa pakai S3 atau ya banyak lagi lah alternatif lainnya. Dan ini tuh hanya untuk proses ngeubah si file ini jadi embeddings atau vektor-vektor tadi. Dan ada lagi prosesnya, jadi kalau kalian mau nge-searchingnya, itu juga harus melakukan perubahan antara dari yang tadinya itu nge-query pakai teks biasa, itu bisa diubah dulu melalui embedding model yang sama, yang dipakai saat mengubah file ke embedding di sini. Itu dia bakal ngeubah jadi vektor di sini dan juga bakal langsung nge-search, di mana search-nya itu bakal melakukan namanya similarity search. Ada beberapa metode, tapi salah satunya itu adalah INSW. Dia bisa pakai ORM kalau misalnya gue pakai PG Vector, dan itu bakal ngehasilin result-resultnya, yaitu bisa jadi tergantung dari threshold yang kalian kasih. Biasanya gue ngasih threshold 0,5, nah itu berarti dia bakal nge-return yang kemungkinan besar relevannya itu 50% lebih ya gitu. Dan itu bisa 10 sampai 20 result nanti yang dikasih. Dan juga nanti ujungnya itu bakal diproses lagi sama AI. Mungkin menurut kalian itu cukup kompleks ya. Gue juga sampai sekarang sih masih nganggap itu kompleks ya. Pipeline-nya cukup panjang, dan itu kalau dibuat ya nggak ada yang terlalu ini ya, kayak pastinya harus banyak testing dan juga banyak integrasi ke berbagai service. Makanya ini gue bakal nunjukin kalian cara tersimpelnya ya, yaitu adalah menggunakan Gemini File Search. Ini baru aja dirilis ya sama Gemini. Ini jadi dia ngebuat intinya tuh tadi yang semua proses ini itu jadi simple banget, jadi cuma perlu ngemanggil satu API aja. Ya pokoknya untuk nyimpan file terus juga memprosesnya menjadi embedding dan juga melakukan search-nya melalui proses yang sama seperti tadi ya, itu mengubah query jadi embedding juga lalu melakukan search. Itu semua dipermudah dengan adanya file search ini. Kita hanya perlu manggil satu API, di mana itu nanti bisa melakukan semuanya ya. Jadi seperti yang tadi gue demoin, ini juga starter kitnya dari mereka ya. Jadi tadi gue dari artikel ini gue dapat nih starter kitnya. Kita tinggal save aja ke GitHub, atau kalian bisa juga vibe code di sini ya kalau mau ngeimplementasiin. Dan selain dia itu ngebikin kita sangat mudah banget yang ngeimplementasiin RAG ini, dia juga nge-provide model Gemini yang sekarang itu sebenarnya lagi top ya, dimana itu adalah Gemini Embedding 001, dimana kalau kalian cek ya di Hugging Face itu tuh dia rankingnya ketiga cuy. Dan ini menurut gue setelah gue make beberapa kali ini emang bagus banget sih dibanding tentunya OpenAI yang sebenarnya nggak bagus-bagus amat sih untuk dari segi embedding. Makanya itu dia gue rekomendasiin banget sih untuk kalian yang pengen bikin aplikasi-aplikasi AI assistant dengan mengimplementasikan RAG, wajib banget pakai ini. Dan langsung aja gue bakal demoin di video ini gimana cara gue bikinnya. Oke, jadi karena gue menggunakan AI tools untuk membuat aplikasi ini, gue bakal jelasin sedikit workflow-nya itu seperti apa. Tentunya gue akan mengawali semuanya dengan planning. Kenapa? Karena menurut gue konteks engineering itu paling konsisten ya untuk menghasilkan aplikasi dan kualitasnya paling bagus. Kenapa? Karena kita jadinya nggak perlu banyak prompting ngasal gitu ya, dan bikin AI-nya halusinasi. Dengan adanya planning itu dia ada one source of truth, di mana nanti semua bakal berbasis terhadap itu, dan juga semua yang kita bakal prompt setelah itu juga pastinya akan masih relate dengan plan tersebut. Nah setelah itu gue juga pakai starter kit yang tadi gue tunjukin, dia dari Google sendiri ya yang rilis file search ini. Dia khusus ngebikin suatu starter kit, atau ya sebenarnya contoh doang sih untuk mengimplementasikan si file search API ini. Ini dia contohnya, dan nanti gue bakal kasih linknya semua di bawah ya. Dan untuk berikutnya itu gue bakal ya menggunakan Cursor 2.0. Dan untuk testing gue akan pakai TestSprite namanya. Ini tuh adalah AI agent yang benar-benar bisa melakukan testing secara otomatis di aplikasi kita. Jadi ini contohnya, dia tuh ada versi MCP-nya dan juga ada versi webnya. Jadi kalian bisa benar-benar langsung connect ke tools kalian, mau kalian pakai Cloud Code, pakai Cursor, Windsurf atau apapun itu, bisa connect dengan MCP. Dan dia bisa langsung otomatis yang ngetes berbagai fitur dari aplikasi kalian. Ini cocok banget sih menurut gue ya untuk yang kalian yang web dev, jadinya nggak perlu ribet lagi kalian manual testing, tombol satu ngeklik, nge-login segala macam. Kita tinggal langsung nyuruh TestSprite ini testing, dia bisa langsung akses ke browser dan juga lakuin interaksi-interaksi yang mungkin biasa dilakukan oleh user.
Jadi gue bakal langsung mulai ya ke step pertama itu planning. Gue udah lakuin planning sebenarnya di Codespace ini. Jadi kalau kalian mau nyobain ada di description juga. Dimana gue tinggal nulis tadi promptnya di awal di input sini ya. Gue input aja tadi. Terus habis itu hasilnya udah ngegenerate full text pack untuk aplikasi yang gue pengen buat. Dan itu berdasarkan dari codingan yang udah ada, yaitu starter kit yang tadi gue udah provide ya, dan gue save ke GitHub gue. Dan dia udah kelarin di sini, udah ada PR-nya, dan ini text pack-nya kalau kalian penasaran ya, ini semua planning-nya yang dibikin. Jadi dia benar-benar ngembangin ya apa yang udah gua kasih ke dia ya, contoh, bukan contoh sih tapi penjelasannya. Dia langsung nge-expand semuanya, ngejelasin apa aja yang perlu diubah, terus apa aja library yang perlu ditambah, dan skemanya perlu dibagi seperti apa gitu ya. Ini udah lengkap. Dan ini juga task-tasknya udah dikelarin sama dia. Dia juga punya agentnya, dan sampai akhir itu dia bisa ngebuat PR. Dimana PR ini udah ada perubahan-perubahan dari apa yang udah di planning sama dia. Dan kalian nggak tahu cara ngeklon, atau kalian nggak tahu tuh startup itu maksudnya apa, itu adalah sebenarnya ya semacam repo aja sih yang udah dibuat ya sama orang, yaitu diperuntukkan untuk template biar kalian tuh kalau misalnya ngoding atau bikin aplikasi nggak perlu dari nol, udah install semuanya. Ini contohnya ya yang gue bikin, ini juga ada di description di bawah. Kalian bisa langsung nge-clone aja, atau nggak kalau kalian mau nge-fork di sini juga bisa, jadinya bisa jadi punya kalian. Ini gue udah nge-clone sih sebenarnya di cursor ya. Ini kalau kalian bisa lihat nih ya, udah terhubung dengan GitHub, dan juga ini udah gua pull, jadi ini udah yang latest. Karena gua aplikasi ini pakai Clerk, kalian perlu setup Clerk dulu ya. Jadi untuk nge-setupnya itu gampang, kalian tinggal bikin akun di Clerk, di clerk.com, terus nanti bikin aplikasi ya, bikin aplikasi, terus nanti dapat di configure, terus ada di API keys di bawah sini. Itu udah ada API key yang bisa kalian kopas tergantung dari framework yang kalian pakai. Dan karena gue pakai React aja di Vite, kalian tinggal pencet React sini, langsung copy aja, terus nanti paste di .env.local kalian ya. Ini gue bikin di sini ya contohnya. Ini ya, .env.local. Nah, seperti itu. Dan kalau misalnya udah, kalian bisa langsung pnpm run dev segala macem, atau nggak nyuruh aja AI kalian ya, atau mau itu Cloud Code atau apalah agent kalian untuk nge-setup segalanya. Itu bakal langsung ngebuat database skemanya, terus juga nge-running database developmentnya, dan juga ngejalanin development server seperti yang udah gue lakuin di sini. Tadi kan kalian udah lihat nih demonya ya, tapi itu ada sebenarnya kekurangan yang belum diimplementasi di versi yang ini ya. Jadi gue bakal contohin kalian gimana gue ngelakuin planning segala macam dan juga prompting untuk ngenambahin fitur-fitur berikutnya, yaitu adalah kalau kalian lihat di sini itu belum ke save ya ini ke database. Ini gue contohin aja nih ya. Kalau setiap kali ngechat, setiap kali kita ngupload file untuk diproses untuk rag, itu belum ke save semua ke database, dimana pastinya kita perlu ngakses database tersebut, bisa kembali ke sesi-sesi lainnya, sesi chat lainnya, dan juga punya akses ke beberapa file yang mungkin sebelumnya kita udah pernah upload. Jadi gue bakal ngimplementasi fitur tersebut, dimana ya intinya cuma ngintegrasi API di backend, dan juga bisa dilihat di front end-nya nantinya. Jadi ini biasa contoh prompt yang gue bisa lakuin ya. Gue benar-benar ngejelasin aja sih apa yang gue pengen, masalah itu seperti apa, dan paling penting itu kalau misalnya tools kalian mau itu pakai Cloud Code atau pakai Cursor, itu enable plan mode ya. Ini gue sangat rekomend biar kalian bisa ya tanya dulu ya, bisa basa-basi dulu gimana kira-kira nge-implementasi fitur yang kalian mau. Jadi ini gue langsung aja nge-prompt, dan nanti dia bakal nunjukin plannya dia itu kayak gimana, dan gue bakal review ulang, dan juga bakal chatan terus biar plan itu nanti khusus dengan apa yang gue inginkan. Ini hasil planning gue sama Cursor ya. Gue cukup ya tadi catatan dikit lah ya, dan hasilnya seperti ini. Dia udah ngejelasin detailnya apa aja yang bakal diimplementasi, dan juga di sini spesifik ya subtask atau ya to-dos-nya lah ya yang dibuat. Sekarang gue langsung aja sih nge-build dengan cara ngeklik ini aja ya, nge-build. Nah, dia bakal jalanin. Gue juga pakai komposer satu ya dari si Cursor ini, karena kalau nggak salah ini masih gratis ya untuk gue. Tapi ya yang gue suka banget nih dari komposer itu dia cepat banget, dan karena Cursor ini ada tools-tools macem-macem, jadi dia dibantu dengan itu, jadinya ya walaupun nggak pinter tapi akurat lah setidaknya, dan juga menghasilkan hasil yang menurut gue sih memuaskan ya. Ini jadi gue udah ngejalanin beberapa prompt lagi ya tadi yang udah gue tunjukin. Setelah tadi ada plan udah dibikin sama si AI agent dari Cursor, tapi masih ada error ya pas gue cek di database-nya, itu belum nyimpen chat ataupun restore-nya. Dan juga kalau kita lihat di sini itu ada error ya di network tab di Chrome. Nah, ini gue mau nunjukin kalian gimana cara gue testing dan cara gue nge-prompting untuk ngebenerin error. Jadi pertama, kalian tuh pasti cek dulu kalau emang hal yang kalian inginkan itu nggak sesuai gitu ya. Kayak misalnya contoh ini tadi itu nggak ke save ya ke database. Ya kalian pastiin dulu dengan cara yaitu bisa ngakses suatu visualizer atau apalah gitu ya, yang bisa kalian bisa cek, atau nggak konsol log biasa itu bisa juga.
biar mastiin apakah hal yang kalian pengen itu terjadi. Contoh di sini gue di Konsolok tuh nggak ada ya, cuma pas gue di Network Tab ini baru nemu untuk meningkatkan keberhasilan si agent untuk ngebenerin apa yang error. Itu kalian pasti harus ngasih konteks semaksimal mungkin ya. Jadi contoh ini gue kasih tahu pas gue ngebikin request ke post request ke restore endpoint di sini, itu yang di sini ya, yang payloadnya sini. Nah ini yang endpoint yang sini itu dia return atau ngasih respons error seperti ini. Ini gue kopas aja errornya. Terus gue juga kasih tahu apa yang gue kirim ke endpointnya, yaitu di sini kalau kita lihat payload tuh ada juga di sini. Dan yaudah kalau kalian misalnya udah punya konteks seperti itu, nah ini contoh aja sih, salah satu contoh. Pastinya ada kasus-kasus lain kalau emang ada yang console log errornya itu tinggal kopas aja dan bisa kalian langsung enter aja sih ke agent kalian. Nah ini gue biarin aja, nanti dia bakal benerin dan ngasih tahu gue apa yang tadi salah dan juga pastinya apa solusi yang mereka telah bikin. Setelah tadi gue prompting yang pertama tadi ya, yang gue masukin konteks-konteks di network tab tadi, respon dan payload segala macam, terus errornya apa. Ini sekarang udah berhasil ya, jadi udah ke save semua nih di database dan bisa lihat nih chartsnya apa aja dan juga ini ada restore-nya udah kesimpan. Sekarang kalau kita lihat di localhost di development server kita itu udah menunjukkan session-session sebelumnya seperti ini ya, kita bisa lihat di bawah. Nih, jadi kita kalau mau lanjutin yang sebelumnya bisa langsung aja ke sini pencet, langsung deh ke load semuanya. Jadi udah mantep. Bang, gimana kalau misalnya aplikasi gua itu kompleks dan banyak banget komponen yang perlu dites? Tenang aja, sekarang tuh udah ada toolsnya, yaitu untuk melakukan otomatis testing dengan AI agent, itu namanya TestSprite. Jadi TestSprite ini bakal benar-benar ngelihat semua code base lo dan juga membuat dan memikirkan apa kira-kira yang perlu dites ya. Ini contohnya kalian bisa lihat. Bahkan dia itu bisa mengakses browser untuk ngetes aplikasi kalian secara langsung seakan seperti user. Dan kalau kalian penasaran dan pengen nyobain, bisa langsung daftar sekarang karena ada free trialnya. Kalian bisa klaim 1 bulan. Bagusnya TestSprite ini, dia itu ada dashboardnya tersendiri ya di web. Nggak seperti MCP lainnya. Dan dia itu juga ada versi webnya. Tapi kalau misal untuk testing kali ini, karena gue pakai cursor, gue bakal tunjukin kalian gimana pakainya di MCP. Jadi setelah bikin akun, cukup klik MCP test ya, ada di sidebar ini. Lalu bisa mulai dengan klik quick install, di mana nanti bakal disuruh bikin API key. Lalu bisa langsung connect deh ke tools kalian melalui MCP. Ini juga stepnya mudah banget. Kalau misalnya cursor, benar-benar tinggal klik tombol ini langsung connect ya. Dan ini bisa langsung gue tunjukin ya nih. Udah langsung connect. Ini setelah gue klik aja tuh. Tapi kalau kalian pakai tools lain bisa juga, contohnya itu Cloud Code ya, gue juga kadang pakai Cloud Code, atau mungkin kalau misalnya pakai IDE lain atau tools lain, bisa juga dikonfigurasi MCP-nya tambahin code berikut ya. Lalu untuk mulai tesnya itu juga mudah ya. Kalian kalau misalnya udah connect sama TestSprite di sini, bisa langsung bikin prompt-nya ya. Contohnya seperti ini ya. Intinya tuh kalian mention aja TestSprite, terus udah langsung aja klik enter untuk submit prompt-nya ke agent kalian. Tadi dia benar-benar langsung ngejalanin nge-analyze semua code gua ya. Terus kalau misalnya udah, dia bukain browser di mana nanti ada halaman ini ya. Itu intinya hanya untuk kita biar mempermudah si TestSprite dengan cara menginput konfigurasi yang mereka butuhkan. Nah, jadi ini karena gua ada front end dan juga back end, ini pertama kita input dulu yang untuk front end-nya ya. Dimana gue tuh benar-benar ya isi yang butuh aja sih sebenarnya. Untuk yang local development port ini dia otomatis ke detect, dan kalau emang kalian mau tes flow login segala macam itu bisa provide ya akun username dan juga passwordnya di sini. Selain itu kita juga wajib sertakan product spec dokumen. Nah ini juga gue kasih tau ya, caranya tuh sebenarnya gampang ya, karena kita kan mungkin nggak semua aplikasi itu ada product spec-nya. Nah ini gampang aja sih, kalau mau buat sendiri itu bisa langsung ke agent kalian yang mau kalian pakai Cloud Code atau Cursor. Karena gue pakai Cursor ini, gue langsung kopas aja di sini ya, dan ini gue langsung nulis aja prompt lagi untuk ngebuat atau ngegenerate si product spec dokumen ini. Nah tadi gue pakai promptnya ini ya, kalau kalian mau kopas ini gampang aja sih, gue cuma nyuruh agentnya untuk nge-analyze code base-nya terus bikin product spec. Kalau misalnya udah kelar, kalian cukup balik ke website tadi ya untuk nge-upload product spec doc-nya. Jadi karena ini untuk yang front end, gue upload dulu yang front end, tinggal klik open. Nah ini bisa baru kita pencet continue. Nah, kita submit yang front end itu otomatis ya, kalau misalnya aplikasi kalian ada back end-nya itu bakal langsung muncul juga website konfigurasi untuk yang back end. Ini ya sama aja sih kayak tadi. Kalau emang ada authentication segala macam silahkan aja di input. Tapi karena gua nggak ada atau ya optional sih sebenarnya, itu bisa langsung upload lagi ya. Kalau misalnya ada ya back end product spec yang tadi udah jadi generate,
Nih gue tinggal upload lagi, terus pencet continue. Ketika kita balik ke cursor bisa dilihat ya ini si test sprite udah ngejalanin prompt lanjutan dan juga dia udah ngebikin summary dari code kita dan sekarang dia lagi ngegenerate test-testnya dan juga bakal ngelakuin testingnya secara otomatis. Jadi tadi udah dijalanin semua tesnya sama si test sprite dan ini hasilnya udah dibikin reportnya ya. Kalian bisa juga lihat di sini. Di chat gua itu di akhir ada semacam summary yang dikasih dan juga ini udah ada markdown filenya yang gua udah buka. Ini previewnya dan kelihatan ya ini udah banyak banget sih tadi tesnya yang gue lihat ya. Ini ada tes PC01 sampai ada kalau nggak salah 10 deh tadi ya. Ini bisa lihat ya, ini bahwa semuanya itu ada report juga bahwa satu berhasil tapi sisanya itu fail. Dan ini juga dijelasin benar-benar detail banget sih menurut gue ya. Udah benar-benar dia ngasih tahu kira-kira apa juga solusinya. Dan ini udah kelihatan ya sebenarnya tuh kebanyakan itu karena gue lupa naruh INV variable. Jadi gue coba dulu nih benerinnya. Kalau solusinya menurut kalian terlalu kompleks atau kalian kurang paham, ini gampang banget karena udah ada report ini. Kalian bisa mention aja nih di agent kalian ya, tinggal pencet add, terus ya udah kalian langsung mention aja nih satu file test reportnya. Nanti bisa bilang tolong benerin satu-satu atau mungkin kalian mau pilih salah satu untuk dibenerin dulu gitu ya. Jadi gue udah tes ulang setelah gue benerin ya di awal tadi sama tes sprite di tes ulang dan ini hasilnya udah bisa dilihat nih summary-nya dan bisa dilihat lebih banyak yang udah berhasil ya sedangkan ini masih beberapa ada yang sebagian partially fixed dan juga masih ada yang fail. Tapi kalau kita lihat ini bisa banyak banget detailnya, kita udah dapat semua informasi yang kita butuhkan untuk nantinya kita langsung prompting lagi aja ke agent kalian untuk dibenerin ya sama agent kalian masing-masing. Yang kerennya lagi kalau misalnya tesnya itu di front end, dia itu benar-benar ngeakses browser dan juga ngeakses UI yang kita bikin dan dia bisa langsung berinteraksi dengannya. Contohnya ini cuma simple ya, dia cuma ngecek apakah website itu bisa dibuka dan ini udah berhasil ya, bisa dilihat ada UI-nya segala macem. Dan lebih kerennya lagi kalau misalnya emang ada tes yang memungkinkan untuk interaksi di dalamnya itu contohnya seperti yang di sini. Dia benar-benar coba ngelakuin ngeklik-klik tombolnya dan ya kalau misalnya ada yang lebih kompleks dia bakal coba ngelakuinnya. Contohnya ini dia coba berusaha login dan kalau misalnya berhasil nanti bakal ya dikasih tahu berhasil atau enggak dan juga pastinya kalau misalnya belum berhasil bisa langsung kita lihat solusinya kira-kira gimana dan bisa langsung kita prompt lagi di agentnya menggunakan report yang udah dibikin sama dia dan serta dengan banyak lagi file-file yang udah dibikin sama dia ya di test sprite test ini. Jadi kalau kalian tertarik pengen nyobain semua fitur yang ada di test sprite ini, mereka tuh lagi ada free trial 1 bulan ya. Kalian bisa tinggal klaim setelah kalian sign in bisa ke halaman ini ya di Plans and Billing. Nanti ada linknya di description dan bisa langsung ngeklaim free trialnya untuk mengakses semua fitur aplikasi ini. Jadi udah bisa ngechatan terus habis itu nge-retrieve juga chat sebelumnya dan juga dapetin reg store yang udah kita upload ya, dimana dia langsung refer ke reg store yang udah di save dari chat tersebut. Nah sekarang tuh gue pengen bikin biar semua orang yang akses ini ya, yaitu biasanya customer kita gitu ya atau siapalah, itu biar nggak bisa punya akses ngupload file sendiri ya, karena ini ya optimalnya ini hanya untuk admin atau untuk kita sendiri ya. Jadi gue sebenarnya ini macam-macam ya, bisa kalian menggunakan metode atau pendekatannya masing-masing, mau bikin role admin di database segala macam. Tapi karena ini gue pengen bikin lebih simple ya, hanya sebagai contoh, ini gue bikin benar-benar hardcode aja nanti berdasarkan .env kalian, dimana nanti gue langsung bilang kalau misalnya selain email gue itu dia punya akses untuk ngelakuin upload dan juga ngebuat restore baru biar tentunya biar kita nggak bisa ngebebasin orang bikin restore mereka sendiri dan upload file-file mereka sendiri tentunya. Jadi ini prompt yang gue bikin ya straightforward aja sih, gue jelasin problemnya apa, terus lebih ke solusi sih. Jadi gue langsung jelasin aja solusinya apa, lalu ya kira-kira tuh approach-nya kayak gimana. Jadi gue langsung enter aja di sini. Gue nggak bakal lakuin planning sih, gue soalnya yakin ini cukup cepet ya karena ini cuma nge-restrict beberapa hal di code yang udah ada. Jadi langsung aja enter dan ya kita lihat aja nanti langsung kita lakuin testing lagi. Jadi udah kelar nih perubahannya, di mana sekarang itu cuma bisa admin yang nge-upload. Ya simple aja sih, gue cuma bikin biar email gue bisa, cuma email gue yang punya akses ke halaman ini ya, dimana gue harus upload file yang dibutuhin untuk jadiin reg store. Lalu gue juga bikin script simple sih di JavaScript biar bisa ngelihat apa aja reg yang udah didapetin. Ini berdasarkan dari ini ya, dari env variable Gemini API key dan juga API dari Gemini itu tersendiri untuk dapetin reg store. Terus tinggal dikopas aja nih reg store yang kalian pengen, terus ditaruh di .env jadi defaultnya.
Dan ini kalau lihat ini sebagai admin itu email gue di sini itu dia harus upload ya dan juga bisa ngelanjutin chat atau bikin chat baru seperti biasa untuk testing mungkin ya. Ini contoh email lain ya, gue bakal login ini sebelum login dia langsung ke halaman sign in. Terus gue bisa langsung continue di sini dan ini gue input aja password gue. Ini password admin untuk tes biasa. Nah, pas udah kelar, nah dia bakal langsung otomatis nge-akses chat kalian yang terakhir dan juga bisa bikin chat baru dan ini udah nyambung ke kalau kalian ini udah nyambung ke rag-nya ya atau rag store-nya di mana gue bisa langsung chat aja kayak gimana cara balikin barang ke Raftek gitu kan. Nah, ini langsung dia ngecari ya di rag-nya terus dia langsung ngebikin uh, respon dengan Gemini 2,5 dan juga berdasarkan dari konteks yang didapatkan dari rag store. Nah, ini udah dijelasin seperti biasa, udah mantep banget. Jadi seperti itu ya videonya, gue cuma nunjukin aja gimana kalian bisa nerapin rag dan juga gimana cara nerapin workflow untuk ngoding pakai AI yang efektif. Dan kalau kalian pengen join Discord kita bisa langsung aja join lewat di link di description kita di bawah. Kalau ada pertanyaan atau ada feedback bisa langsung komen di komentar di bawah. Dan juga kalau kalian mau coba semua yang tadi gue jelasin di video ini ada juga semua di description. Terima kasih.